Terima kasih masih bersama YPB Movie. Episode yang lalu, turnamen yang paling ditunggu oleh semua orang akhirnya sudah dimulai. Tenkaichi Budokai pada tahun ini begitu ramai karena semua J-Factor mengikutinya juga setelah mengetahui Goku akan datang. Mereka semua sangat menantikan kedatangan Goku yang telah 7 tahun lamanya dia mati mengorbankan diri. Semua peserta tengah memamerkan seluruh kekuatan yang mereka miliki demi mendapatkan perhatian penuh dari wartawan. Sementara Goku begitu sangat terkejut mendengar jika Sindul ternyata menikah dengan android 18 sampai punya anak bernama Maron. Di tempat lain, Gohan dan Videl masih berkencan sebelum turnamen dimulai. Tiba-tiba ada seorang pria yang menyukai Videl begitu sangat kesal melihat mereka. Dia yang udah sepopuler ini kalah sama pria berkostum alay. Ya Tuhan, dia pun tidak akan membiarkan mereka begitu saja dan pasti akan membongkar siapa orang di balik kostum Great Saiyaman itu. Kemudian Goku dan yang lain mulai pergi memasuki ruang ganti para pemain. Dia diwawancarai oleh 2 wartawan yang bertanya dari manakah dia berasal. Dengan polos tentu Goku akan bilang kalau dia berasal dari surga. Piccolo yang menyadari dan tak ingin identitas Goku terbongkar segera menghancurkan kamera itu hanya dengan tatapan matanya saja. Nampak banyak sekali pendekar yang sudah berkumpul tapi tak membuat J-Factor gentar sedikit pun. Vegeta berkata, "Mereka cuma kelas amatiran saja bro." Tiba-tiba mereka didatangi oleh wasit legendaris yang sudah bekerja di Tenkaichi Budokai ini begitu lama. Dia sangat senang melihat kedatangan Goku dan kawan-kawan yang pastinya akan membuat pertarungan ini semakin meriah dan tidak membosankan seperti biasa. Dia pun telah menyangka jika merekalah yang pasti sudah mengalahkan Cell, bukannya Mr. Satan. Dan dia tidak peduli Goku sudah mati ataupun masih hidup, yang pasti dia sangat menantikan kehebatan Goku yang sering menghancurkan arena pertarungan berkali-kali. Sementara pria sebelumnya terus mengikuti Gohan untuk membongkar siapa Great Saiyaman, tapi dia malah terjatuh dengan sangat konyol sekali. Kemudian semua pendekar yang mengikuti Tenkaichi Budokai ada sekitar 194. Namun wasit akan mengeliminasi lebih dari setengah, yang artinya hanya menyisakan 16 petarung saja yang boleh ikut bertarung. Mereka diminta untuk memukul sebuah alat yang menentukan seberapa kuatnya kekuatan fisik setiap peserta. Satan sang juara bertahan akan mencontohkan caranya. Dia begitu bersemangat serta mengeluarkan gaya-gayanya yang alay itu. Sementara pria sebelumnya masih belum menyerah. Dia menyuruh satu bocil untuk membuka kacamata Gohan dan pria ini memfotonya untuk dia sebarkan. Tapi nasib buruk selalu menimpanya. Piccolo yang kesal melihat semua kelap-kelip dari sorotan kamera ini lagi-lagi menghancurkan semuanya. Dia pun berencana melindungi penyamaran Gohan dari semua orang yang berniat jahat kepadanya. Wow, mantap sekali Piccolo ini ya. Kemudian Satan langsung menonjok alat itu untuk memamerkan kekuatan fisiknya. Dia mendapatkan angka 137 yang membuat semua orang terkejut. Sang juara bertahan ini memang tidak kaleng-kaleng ya. Semua peserta pun menjadi bersemangat dan mencoba peruntungan mereka. Dan inilah waktunya bagi Android 18 untuk memukul. Dia tidak memukul keras alat ini untuk menghindari kehancuran dan keributan. Meski begitu, pukulan pelannya saja sudah mendapatkan nilai 700 lebih. Hal itu sontak membuat semua orang kaget dan wasit yang penasaran mulai mengecek apakah alat ini telah rusak. Dia pun mencoba lagi dengan lebih pelan tapi tetap saja mendapatkan angka yang fantastis. Goku dan yang lain juga mendapatkan angka yang besar, bahkan di atas angka yang telah didapatkan oleh Satan. Melihat mereka, Videl semakin penasaran saja. Tapi berbeda dari yang lain, Vegeta yang tidak mengerti arti sebuah kelembutan ini justru tidak menahan diri dan menonjok alat itu cukup keras yang membuat alat itu hancur dan meledak seketika. Wasit pun sontak tak bisa berkata apa-apa lagi. Kekuatan fantastis yang ditunjukkan oleh semua J-Factor membuat para peserta lain seperti tidak punya harapan lagi untuk bisa menang. Kemudian mereka akan menonton pertandingan para junior dulu di mana Trunks dan Goten bertarung. Ketika mereka menyapa Gohan, terlihat Videl sungguh kaget mengetahui ayah Gohan ternyata masih hidup. Videl yang merasa janggal menyebut mereka sebagai orang-orang aneh karena bisa mendatangkan orang yang sudah mati. Di sisi lain, Gohan dan Trunks tidak bersemangat karena harus melawan anak-anak seumuran mereka. Mereka yang sudah mendapatkan kekuatan Super Saiyan ini tidak merasa pertandingan ini sebagai sebuah tantangan. Tiba-tiba mereka didatangi kelompok yang salah satu dari mereka akan menjadi lawan bagi Trunks. Mereka begitu sangat percaya diri bisa mengalahkan Trunks dengan mudah. Tapi kita tahu sendiri itu tak akan pernah terjadi ya. Tak berselang lama, akhirnya pertandingan junior pun dimulai. Para bocil ini langsung menunjukkan kekuatan mereka untuk meraih gelar juara dan uang yang banyak. Tapi ternyata semuanya hanyalah sekelompok anak yang tidak bisa bertarung, yang hanya menangis tak berdaya. Satan yang menyadari ini segera memanfaatkan kesempatan untuk meraih simpatisan dari masyarakat.
betapa dia sangat menghargai anak kecil padahal kenyataannya tidak begitu. Selanjutnya adalah pertandingan Trunks melawan anak cungkring yang sudah meremehkannya tadi. Dia masih begitu percaya diri dapat mengalahkan Trunks dengan mudah. Namun Trunks berhasil mengalahkannya hanya dengan satu kali serangan sliding dan tendangan yang membuat bocah ini tepar. Rasakan itu, sok kuat sih. Selanjutnya adalah pertarungan Goten melawan saudara dari anak berambut kuning sebelumnya. Sama seperti Trunks barusan, Goten bisa bersantai ria melawan anak ini dan menahan semua serangannya dengan mudah. Saat dirasa tidak ada perlawanan lagi, Goten langsung mengakhirinya dengan menonjok wajah anak ini hingga tubuhnya rontok dan akhirnya jatuh. Goten dan Trunks terus bertarung melawan sisa peserta yang ada dan seperti yang sudah diprediksikan, mereka melaju ke babak final dengan cukup mudah. Dan inilah pertarungan yang paling ditunggu-tunggu antara Goten melawan Trunks. Tanpa menahan diri, mereka berdua langsung maju menyerang untuk menunjukkan pertarungan epik yang memanjakan mata semua penonton. Semuanya terdiam kagum menyaksikan mereka yang bertarung sengit di udara dan saling menghajar satu sama lain. Semua mata tak henti-hentinya menatap ke arah mereka yang bahkan membuat Fidel gemetaran. Goten berhasil mengunci pergerakan Trunks di udara, tapi Trunks berhasil melepaskan diri dan menghajar Goten hingga dia mental. Goten yang masih bisa bangkit kembali beradu pukulan dengan Trunks yang membuat keduanya sontak seimbang karena saling memukul satu sama lain. Keduanya mulai menatap dan saling tersenyum. Mereka benar-benar sangat menikmatinya. Satan yang sebelumnya sangat percaya diri sontak melongo dan tidak menyangka kekuatan bocah 7 tahun bisa seperti ini. Semua orang kembali bersorak ria, tak peduli siapapun yang menang, mereka berdua sudah sangat menghibur. Dan wasit yang telah menantikan kehadiran orang-orang seperti ini sontak bersemangat kembali dan menegaskan jika Tenkaichi Budokai seharusnya memang seperti ini. Kemudian mereka lanjut lagi jual beli serangan sengit. Nampak Trunks mengeluarkan laser Kikoho untuk memamerkan hasil latihannya selama ini. Dia bisa mengontrol energi itu sehingga tidak mengarah pada penonton. Goten pun tidak mau kalah. Dia mengeluarkan teknik Kamehameha tapi ternyata belum bisa menguasainya yang akhirnya menghancurkan atap arena itu. Dari sini aja udah ketahuan bahwa Trunks masih unggul dari Goten. Satan yang khawatir melihat kehebatan mereka pun sontak mengingat jika para bocil ini seperti orang-orang yang dulu pernah melawan Cell. Menyadari itu benar-benar mereka, dia pun semakin ketakutan saja. Kemudian tanpa sepengetahuan Goten, Trunks ternyata muncul di belakangnya dan langsung mengunci pergerakan Goten hingga dia ketar-ketir. Perbedaan kekuatan mereka memang sudah terlihat jelas. Karena Trunks yang sebelumnya dikunci seperti ini saja bisa melepaskan diri dengan mudah. Oleh karena itu, terpaksa Goten harus melepaskan diri dengan berubah menjadi Super Saiyan. Goku pun sontak kaget melihat hal itu, tidak terkecuali Fidel yang sampai matanya melotot tidak percaya. Namun dalam peraturan yang mereka buat tidak boleh menjadi Super Saiyan. Jadi Goten pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian Trunks menantang Goten apakah dia bisa mengalahkannya jika Trunks hanya menggunakan satu tangan saja. Goten yang bersemangat langsung menyerangnya bertubi-tubi. Trunks masih bisa mengimbangi kekuatan Goten yang membuat semua penonton kembali bersorak ria tak henti-hentinya. Sementara Piccolo yang sudah menghancurkan kamera wartawan membuat mereka tidak bisa merekam aksi seru para bocil ini. Mereka pun kehilangan hal satu-satunya yang bisa menghasilkan banyak uang bagi mereka. Sementara Trunks yang meremehkan Goten akibat hanya memakai satu tangan berhasil dihajar babak belur sampai dia sempoyongan. Dia mencoba menembakkan laser tapi Goten berhasil menghindarinya ke atas. Kalau begitu inilah waktunya untuk menunjukkan serangan sundulan roket yang meluncur dengan cepat dan membuat mata Fidel kembali melotot. Tapi Trunks kini sudah menyusun strategi untuk mengalahkannya. Dia menghindari sundulan Goten dan berubah menjadi Super Saiyan untuk kembali menghindar dan mengakhirinya menggunakan laser yang membuat Goten terbang melayang ke bangku penonton. Goten berusaha menahan sekuat tenaga agar tubuhnya tidak keluar arena, namun kakinya ternyata telah menyentuh kursi arena yang membuat Goten dinyatakan kalah. Semua orang kaget melihatnya, tidak terkecuali Pangeran Congak yang bahagia melihat kekalahan anak saingannya. Trunks pun akhirnya dinyatakan menjadi pemenang meskipun dia ingkar janji tidak memakai tangan kiri dan Super Saiyan. Goku pun harus mengakuinya pada Vegeta jika kekuatan anaknya Goten masih berada di bawah Trunks. Meski begitu, mereka sudah bertarung dengan sangat baik dan membuat semua keluarga serta penonton yang melihatnya bahagia. Sementara Goten begitu sangat kesal karena Trunks sudah mengingkari janjinya. Namun Trunks kembali mengambil hati bocah ini dengan memberikannya 3 permen yang enak-enak. Kalau begitu tentunya Goten pun akan kembali senang. Dan siapapun yang menjadi juara di pertandingan ini akan melawan sang juara dunia, yaitu Mr. Satan yang legendaris. Dan Satan sendiri yang telah melihat kekuatan dahsyat mereka begitu sangat ketakutan. Dia tidak yakin apakah bisa mengalahkannya. Tapi Satan tidak mau membuat semua fans membencinya jika mereka tahu bahwa Satan sebenarnya lemah. Lalu apakah yang akan dilakukan Satan selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie.
channelnya Anime Masa Kini.